Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang janda muda yang hidup di sebuah desa, terjerumus dalam godaan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga Pak Darno, seorang pria yang awalnya setia kepada keluarganya. Keduanya kemudian terlibat dalam hubungan terlarang yang berakhir tragis ketika mereka mengalami mati gancet di tengah hutan jati. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Seorang janda muda bernama Sumi hidup di sebuah desa kecil yang tenang di pinggir hutan jati yang lebat. Kehidupannya berubah drastis setelah suaminya meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Setelah ditinggalkan tanpa anak dan harus hidup sendiri, Sumi mulai berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia tidak lagi peduli dengan kebiasaan desa, terutama setelah menyadari bahwa kecantikannya menarik banyak pria di desa. Desa kecil itu dikelilingi oleh ladang dan hutan jati yang luas. Penduduk menganggap hutan itu misterius, tetapi itu tetap bagian dari kehidupan mereka, baik untuk mencari kayu bakar, berburu, atau sekadar melewati jalur setapak yang menghubungkan desa dengan daerah lain. Kisah tentang Sumi mulai populer di tengah kedamaian desa. Meskipun para wanita di desa tidak menyukai kelakuan Sumi, para pria, terutama yang sudah beristri, justru terpesona oleh pesona yang dimilikinya. Salah satu pria yang tidak bisa menghindari godaan Sumi adalah Pak Darno. Pak Darno adalah seorang petani yang sederhana, tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah yang tak jauh dari ladang. Kehidupan rumah tangganya sebenarnya berjalan baik-baik saja. Istrinya, Bu Marni, adalah seorang wanita yang setia dan sabar, selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Namun, kedekatan Pak Darno dengan Sumi mulai menimbulkan masalah dalam rumah tangga mereka. Semuanya bermula ketika Pak Darno sering bekerja di ladang yang berdekatan dengan rumah Sumi. Awalnya, pertemuan mereka terjadi secara kebetulan, tetapi lama-kelamaan Pak Darno mulai mencari-cari alasan untuk bertemu dengan Sumi. Mereka sering terlibat dalam obrolan ringan yang pada akhirnya berkembang menjadi rayuan dan godaan. Sumi, dengan segala daya tariknya, berhasil menjerat Pak Darno yang mulai terlena dengan perhatian dan pujian yang diberikan kepadanya. Pak Darno yang tadinya seorang suami yang setia, perlahan mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, meninggalkan keluarganya dalam kecemasan. Bu Marni yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya, mencoba bertanya dengan penuh kasih, namun Pak Darno selalu mengelak. Hubungan mereka yang dulu harmonis mulai diwarnai dengan ketegangan dan pertengkaran kecil. Bu Marni semakin mencurigai bahwa ada wanita lain dalam kehidupan suaminya, tetapi ia tidak memiliki bukti. Di tengah kekalutan rumah tangganya, Pak Darno semakin sering menghabiskan waktu bersama Sumi. Mereka bahkan mulai merencanakan pertemuan di tempat-tempat tersembunyi untuk menghindari kecurigaan warga desa. Salah satu tempat yang mereka anggap aman adalah hutan jati yang lebat dan jauh dari pemukiman. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang sepi, sehingga mereka merasa tidak akan ada yang melihat atau mendengar perbuatan dosa mereka. Pada suatu sore yang tenang, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, Pak Darno dan Sumi berencana untuk bertemu di tengah hutan jati. Mereka memilih tempat yang tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun, jauh dari jalan setapak yang biasa dilalui orang-orang. Dengan hati-hati, mereka memasuki hutan, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Suara burung-burung yang kembali ke sarangnya terdengar di kejauhan, menambah suasana mencekam di hutan itu.
Sesampainya di tempat yang mereka pilih, Sumi dan Pak Darno tidak membuang waktu. Mereka langsung terlibat dalam hubungan yang terlarang tanpa memikirkan akibatnya. Dengan penuh gairah, mereka melupakan segala hal, termasuk istri Pak Darno dan dosa yang mereka perbuat. Mereka menganggap hutan itu sebagai saksi bisu yang tidak akan mengkhianati mereka. Namun, di tengah asyiknya mereka memadu kasih, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka mendadak terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci mereka di tempat. Pak Darno yang merasakan hal ini pertama kali, mencoba berontak tetapi sia-sia. Sumi yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, segera ikut panik ketika tubuhnya juga tidak bisa digerakkan. Mereka saling menatap dengan penuh ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sumi mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pak Darno yang biasanya pria yang kuat dan tenang, kini terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan diri, tetapi semakin keras mereka berusaha, semakin erat tubuh mereka terkunci. Dalam keheningan hutan jati, mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berpacu cepat. Waktu berlalu, tetapi mereka tetap dalam keadaan terjebak. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh mereka. Rasa sakit mulai menyebar dari kaki hingga kepala. Nafas mereka tersengal-sengal, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada mereka dengan kuat. Dalam ketidakberdayaan, mereka hanya bisa meratap dan berharap ada seseorang yang datang menolong. Namun, di tengah hutan jati yang sunyi, tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan hati mereka. Sementara itu, di desa, Bu Marni mulai merasa cemas. Malam semakin larut, tetapi suaminya belum juga pulang. Ia mencoba mencari-cari alasan yang mungkin, tetapi kegelisahannya semakin menjadi ketika beberapa tetangga mengatakan bahwa mereka melihat Pak Darno berjalan ke arah hutan jati. Bu Marni merasa hatinya tidak tenang, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut mulai menguasai pikirannya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Keesokan paginya, beberapa warga desa yang sedang mencari kayu bakar di hutan jati menemukan pemandangan yang mengerikan. Di tengah hutan, mereka menemukan tubuh Sumi dan Pak Darno dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Keduanya masih dalam posisi berpelukan, tetapi wajah mereka membiru dan mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mengalami ketakutan yang luar biasa sebelum mati. Bau busuk mulai tercium dari tubuh mereka yang sudah mulai membusuk. Warga yang menemukan mereka segera melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Kabar tentang kematian Sumi dan Pak Darno menyebar dengan cepat di desa. Banyak yang terkejut dan tidak percaya bahwa mereka mati dalam keadaan seperti itu. Desas-desus tentang mati gancet, suatu kondisi di mana pasangan yang berzina tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dipisahkan, mulai menyebar di seluruh desa. Orang-orang mulai mengaitkan kematian mereka dengan azab dari Tuhan atas perbuatan terlarang yang mereka lakukan. Banyak yang percaya bahwa ini adalah peringatan bagi mereka yang mencoba melanggar aturan agama dan moral. Kepala desa segera datang ke hutan jati bersama beberapa tokoh masyarakat dan seorang kiai dari desa tetangga. Mereka memeriksa keadaan dan mencoba memisahkan tubuh Sumi dan Pak Darno, tetapi usaha mereka sia-sia. Tubuh mereka seolah-olah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Melihat keadaan yang mengerikan itu, Kiai segera melakukan ritual untuk memohon kepada Tuhan agar melepaskan azab yang menimpa mereka. Kiai membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci, berharap bisa memisahkan tubuh Sumi dan Pak Darno. Setelah beberapa saat, dengan usaha keras dan doa yang khusyuk, tubuh mereka akhirnya terlepas. Namun, keadaan tubuh mereka sudah sangat memprihatinkan. Kulit mereka menghitam dan tubuh mereka mulai membusuk. Kematian yang mengerikan ini membuat warga desa semakin yakin bahwa apa yang terjadi adalah hukuman langsung dari Tuhan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jenazah Sumi dan Pak Darno akhirnya dimakamkan di desa, tetapi tidak dengan upacara yang layak. Warga desa merasa takut dan enggan untuk mendekati jenazah mereka. Mereka dimakamkan di tempat yang terpisah dari pemakaman umum sebagai tanda bahwa mereka telah melanggar norma-norma yang ada. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh warga desa. Setelah kejadian itu, Bu Marni yang sangat terpukul dengan kematian suaminya memutuskan untuk meninggalkan desa.
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Dengan hati yang hancur, Bu Marni pergi ke kota untuk tinggal bersama saudaranya, berharap bisa melupakan tragedi yang menimpa keluarganya. Meskipun demikian, bayangan tentang suaminya yang meninggal dalam dosa terus menghantuinya. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.